Ketulusan dan kebaikan jiwa-jiwa terpilih sering disalahpahami oleh para jiwa-jiwa gelap, jiwa-jiwa mental penjajah yang menganggap jiwa terpilih adalah lahan subur untuk dijajah. Yang membuat mereka senang adalah karena dianggap jiwa-jiwa terpilih itu lugu, bodoh, dan tidak bisa apa-apa selain yang mereka anggap kebaikan mereka adalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Berjumpa lagi dalam Dongeng Unik Lala. Selamat menyimak. Dongeng Unik Lala. SP, sang predator, sang pejuang yang jenius. Kejeniusannya bukan kejeniusan yang biasa-biasa pada umumnya. Kejeniusan dalam strategi, kejeniusan dalam kecerdasan, kejeniusan dalam bidang yang tidak pada umumnya, jadi tidak terdeteksi. Beliau karena memang manusia mulia dan kebaikan hatinya, ketulusannya disalah tafsirkan orang adalah sesuatu yang bisa ditekan atau dijajah. Sang pejuang menika mengetahui itu, menyadari itu, dan dia biasa saja menghadapi banyak sistem, banyak urusan yang mengincar kesejatian dirinya. Karena itu dia tidak akan menunjukkan kalau beliau mengetahui segalanya. Tidak hanya mengetahui pengetahuan yang dianggap orang pengetahuan itu adalah segalanya. Beliau jenius dalam mengetahui rasa. Sedangkan rasa adalah ilmu tertinggi. Tanpa rasa, segala sesuatunya omong kosong. Segala pengetahuan tanpa diiringi dengan rasa, intuisi, dan sebagainya, omong kosong. Dianggap weruh sadurunge winarah, yaitu yang diartikan adalah tahu sebelum waktunya. Itu beliau sembunyikan mungkin, tapi konon kabarnya seperti itu yang saya terima di perjalanan spiritual saya, yang saya dapatkan melalui banyak sumber dan hal yang tidak perlu saya sebutkan. Karena spiritual itu masing-masing. Kalau saya menurut kebutuhan saja yang saya ungkapkan, sekiranya bisa membantu yang dibutuhkan oleh beberapa gelintir orang yang memerlukan hal tersebut yang saya wadah. Karena wadaran saya tidak akan berguna bagi pemilik kepandaian dan pengetahuan yang kemerasaan. Bukan ahli rasa, tapi kemerasaan. Karena orang yang merasa itu berbeda dengan insting. Karena kemerasaan yang sering disebutkan zaman sekarang itu GR. Jadi rasa, baper semacam itu. Baper dengan yang dirasakan.
bukan kita mengetahui suatu rasa itu adalah sebuah insting dan petunjuk yang perlu kita kembangkan. Tadi saya sebutkan sang pejuang menika adalah sang predator juga, yang kalau dijabarkan pengibaratan atau contoh sikap biar bisa dicerna adalah kebaikannya memang benar-benar baik. Jadi tidak dilakukan untuk satu pencitraan atau satu jaga image, bukan. Dan dia menggunakan sifat-sifat manipulatif orang-orang atau sifat beracun orang-orang atau racun-racun satu sistem yang berharap bisa menekan. Biasanya orang baik itu kan ditekan guys, sederek, dimanfaatkan orang-orang yang menganggap itu adalah suatu komoditi buat energi gelap. Dia menggunakan itu agar seakan-akan dia membuka lebar jalan untuk orang-orang menekannya, yang bermaksud memanfaatkan kebaikannya. Dia persilahkan itu, dia buka lebar-lebar, sehingga para gelap itu yang ingin memanfaatkan atau menjebak si baik hati meniko, mereka akan terkena jebakannya sendiri. Nah, saat mereka menyadari terkena jebakannya sendiri, berteriak-teriak, maksudnya minta tolong, ketakutan, tapi berteriak seakan-akan sang pejuang meniko, kamu terjebak oleh permainanmu sendiri, semacam itu. Jadi kan bingung, kita sulit ya. Kayak maling berteriak maling, setelah ketahuan kalau dia berteriak maling kepada orang yang mau dimaling, justru kamu akan terkena permainanmu sendiri, kemalinganmu sendiri, seperti itu, karena mengejar pemaling, macam itu. Itulah yang saya maksud kepredatoran sang SP meniko. Benar-benar pejuang. Dia mengumpankan dirinya sendiri, tidak mengumpankan orang lain untuk kemudian mendapat tangkapan yang besar. Para gelap tahu energi SP meniko, kekuatan SP meniko, yang mereka anggap sesuatu senjata untuk menguatkan sistem mereka. Nah, entah itu tahu bahwa yang mereka jebak adalah SP atau tidak, yang jelas itu seseorang yang mereka tidak sangka-sangka, mereka tidak menyangka itulah SP-nya. Hanya mereka menyangka ini adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan karena energi yang sangat besar, tenaga yang sangat besar, hawa dan kekuatan yang begitu dahsyat. Mereka berharap menekan dan menggunakan sebagai energi mereka untuk mengisi atau menutrisi kekuatan gelap mereka dengan menekan dan sebagainya. Tapi mereka salah besar. Yang mereka hadapi sebenarnya adalah SP yang sejati, sehingga mereka tidak mengira kalau dengan mudah sekali membalikkan apa yang mereka rencanakan, seakan-akan suatu tidak kesengajaan, suatu keteledoran. Secerdas itu sang SP meniko di dongeng unik lala. Dipahami kan saudara? Bisa dibayangkan bagaimana seindah itu SP dalam merasakan, menutupi rasanya, kemampuannya, kedahsyatannya, kejeniusannya menjadi sebuah sifat dalam dirinya,
sifat utama yang tak terbantahkan, kedasatan yang tidak terbantahkan tanpa disadari oleh lawan. Mereka merasa bisa memanfaatkan bahwa sebenarnya mereka adalah menciptakan kegagalan pada diri mereka sendiri. Makaten kemawon sederek sedikit wedaran saya. Semoga berguna untuk yang membutuhkan. Makaten kemawon, rahayu pinaringan selamat. Semoga baik-baik dan sehat semua. Amin.